Hello, what's up guys? Balik lagi dengan Kiding-Kiding di Journey. Gak gitu juga gitu. Inilah channel satu-satunya di dunia. The only one. Oke, hari ini kita akan bahas ini eksperimental. Kita sekedar tema otak-atik. Kira-kira dalam event labirin ini menghabiskan berapa lama waktunya dan juga berapa habis data kita. Apakah sampai 1 giga? Yuk kita lihat ya. Tapi nggak semua match saya rekam, tapi saya akan lakukan ilap saja ya. Saya akan ambil random beberapa rank, nanti akan kita lihat perkembangannya. Oke, posisi dari penggunaan data saya hari ini baru mencapai 126 mega. Kita mulai di jam 13.35. Sampai jam berapa kita akan tembus labirin lantai 3 dan mengalahkan bosnya, dan juga berapa data yang akan kita gunakan. Ini penting buat seberapa iritnya game ini, atau apakah malah boros ya. Oke, langsung aja. Tadi saya sudah mulai main di lantai 1 di match pertama. Kita masuk ke match kedua. Saya pakai 2 Sinta yang formasi. Di labirin itu menariknya level kita, walaupun sesungguhnya ada level 100, atmosfer itu semua level 100, tapi saat kita baru masuk lantai 1 maka level kita baru di level 11, dan oponennya atau musuhnya itu baru di level 3 ya. Saya pakai tim block up di depan dan di backup Barong di belakang, lalu ada Jelangkung di paling ujung sana di belakang, dan ada Sinta 2 yang hijau-hijau tuh, lalu ada Rama buat DPS nya juga, dan ini buat damage dealernya si Surti elemen air di bawah barisan depan. Oke, dilihat dari battle powernya, jomplang jauh, kita menang jauh di 679.328, lalu oponennya di 109.499. Harusnya ini pertandingan yang nggak lebih dari sekitar 5 round lah ya. Coba kita cek. Lihat kan, Barong baru ngeluar skill aja udah hampir udah 2 yang tewas ya. Kayak baru ronde 2 udah tinggal 2 musuhnya tuh, hanya ronde 2. Oke, nanti kita akan balik lagi di e-labs berikutnya buat lihat mungkin di bos 1, bos 2 dan bos 3. Nanti kita lihat berapa penggunaan data, lalu berapa jam atau berapa menit kita menyelesaikan semua misi ini. Oke, nanti kita balik lagi ya. Yo guys, kita balik lagi. Kita sudah sampai di lantai 1 pintu bos. Oke, for your information yang belum tahu, bahwa labirin itu adalah sebuah menara di mana ada 3 lantai. Ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Di setiap lantainya kita akan menemukan pintu-pintu, dan itu ada 10 stage, ada 10 pintu atau 10 match yang harus kita lewati sebelum kita bertemu dengan bos dari floor 1 atau lantai 1. Oke, tadi kita mulai di jam 13.35. Sekarang kita lihat, kita cek berapa jumlah data yang sudah kita gunakan. Oke, kita tadi mulai di 13.35 dan ini 13.47, di sekitar 12 menit ya, kurang lebih rata-rata 3 round setiap matchnya, dan itu cukup cepat dengan menggunakan formasi 2 Sinta ini.
Lalu paket data kita tadi 126 mega dan sekarang 143, berarti sekitar 17 mega. Baru terpakai 17 mega dan baterai saya dari 76 menjadi 73%. Oke. Tadi saya lupa ya, mau ngecek juga penggunaan baterai, penggunaan data, lalu waktu untuk menyelesaikan misi dari lantai 1 sampai lantai 3. Oke. Langsung aja kita masuk ke boss 1 untuk melihat siapa sih lawannya. Oke. Ada Agni, ada Kemamang, 2 Kemamang, ada Kuntilanak, ada Sembrani dan ada Duyung. Mereka di level 20 dan tertulis di sini gate 2. Gate 2 itu artinya adalah kita akan memasuki pintu gate 2. Oke, agak loading. Oke, terlihat di sini level saya menjadi level 18 dan musuhnya sudah level 20. Memang begitu ya. Jadi setiap pintu itu ada levelnya. Jadi kita pilih yang paling rendah saja, level pintu-pintunya kita pilih paling rendah supaya nanti tidak terlalu jauh jompang antara oponen atau musuhnya dengan level kita. Level saya 18, level musuh 20 dengan battle power 955.700, lalu oponennya di 248.652. Oke, saya juga pakai equip full set, ada 5 set ya, 14 dan satu setnya 13 plus SS bow dari event dapat ya. SS bow itu dia nambahin attack plus critical damage atau CRD 20%. Saya pakai di jelangkung ya, di paling di barisan belakang paling pojok atas. Oke, kita lihat berapa round kita akan mengalahkan boss 1. Oh iya, keuntungan dari kita main labirin adalah buff kita pasti akan hilang di setiap floor atau gate. Setiap kita masuk pintu baru, maka buff-buff yang kita terima di round sebelumnya atau di pintu sebelumnya itu hilang. Namun yang tidak hilang adalah energi dan status akhir dari HP atau darah kita. Itu sesuai dengan status akhir kita match terakhir kita gitu ya. Sudah ronde 2, terlihat Sembrani sudah ngeluarin skillnya, tinggal Kuntilanak, Duyung dan Sembrani baru ngeluarin skill pas ngasih buff dev up ke depan ke semua teman sebenarnya kalau bareng itu ya. Sepertinya juga hanya 3 round untuk boss 1 ini atau lantai 1, rata-rata 3 round. Oh enggak, masuk ke round 4 ya. Ya mungkin karena saya menggunakan X2 dan auto, artinya X2 itu ada speednya X2, lalu ada auto itu artinya skill ulti mereka dilakukan secara otomatis. Mungkin kalau saya tadi mencopot autonya atau tidak, atau saya nonaktifkan autonya tanpa harus ngeluarin skill, mungkin secara pasif mereka akan ngeluarin pasif skill aja ya. Jadi nggak harus bertumpu pada skill, jadi biar tembak-tembak saja atau pukul-pukul saja, nggak perlu ngeluarin skill walaupun energi sudah penuh. Jadi status kita, stat kita nanti di match depan full semua. Itu juga bisa diatur di situ ya. Oke, nanti kita kembali lagi di gate 3 atau di boss 2 di lantai 2. Nanti kita akan lihat posisi terakhir kita di 1352, penggunaan data di 143 mega, lalu baterai saya masih di 73% ya. Di tanggal hari Sabtu 19 September 13.50 jam 13:52 menit. Oke, nanti kita akan kembali lagi untuk record selanjutnya ya.
Yo guys, balik lagi ya dengan kibing-kibing di journey, nggak gitu juga gitu ya. Oke, kita sudah masuk ke boss untuk floor 2. Lalu status kita, status baterai, penggunaan data, dan juga berapa lama untuk bisa menyelesaikan floor 2 ini sampai ke boss. Kita akan lihat. Oke, 14:13. Lalu juga baterai saya sudah di 65%. Oh ya, for your information bahwa saya hanya buka Discord nya Code Atma dan game ini aja ya. Lalu juga penggunaan data saya sudah 160,5 MB. Menarik. Oke, kita langsung aja masuk ke boss floor 2. Kita lihat enemy listnya itu ada Sembrani, ada Somawari, 2 Somawari, 2 Amrita, dan 1 Sinta. Menarik ya. Dia enemy listnya sudah di level 40. Lalu kita masuk, kita lihat kita ada di level berapa. Oh iya, saya pakai T-Cell ya. Saya pakai T-Cell, Telkomsel, pakai data biasa lah. Nah, ini kalau loadingnya agak lama itu dia suka blank putih begini. Oke, nggak apa-apa ya. Oh, saya di tim kita, tim combo kita ada di level 38 dengan battle power 254.472.5. Salah, 2.500.000 ya. Dengan lawannya 1.193. Oke, kenapa saya pakai duo Sinta atau combo Sinta? Karena memang combo ini memang banyak dipakai sama seekers atau player dari Code Atma. Dimana ada Jelangkung, di situ ada Barong, lalu ada Surti. Surti ini memang HP-nya rendah, tapi memang skill dia supaya fungsi lebih maksimal itu memang harus taruh di depan, supaya saat dia diserang dan dia berhasil blok, maka attack dia up. Dan dengan adanya dua Sinta ini, memang buff yang diterima oleh teman-temannya atau Sri, Barong, Jelangkung, dan Rama itu buff-buff yang didapat dari Sinta ini selain energi, lalu juga ada block up, lalu juga ada dev up, lalu juga ya pokoknya kaya dengan buff lah ya. Dengan ada dua Sinta ini, maka kita akan mendapatkan speed turnnya jadi lebih cepat, sehingga kita bisa mengeluarkan ultinya lebih cepat dibanding musuh kita. Satu-satunya kelemahan dari musuh ini adalah kalau ketemu dengan enemy listnya yang ada Mbak Sri atau Sri Kandi, lalu ada Timun Mas lebih dari satu. Nah, ini masalah, karena Timun Mas itu makannya ya buff. Kalau nggak buffnya banyak, semakin cepat mati kita. Sekali pukul metong. Jadi usahain kalau kita main buff kayak gini dengan dua Sinta kayak gini, memang buff kita akan banyak banget. Terlihat dari visual. Nanti bisa kita lihat bahwa di visual itu kalau Sinta melakukan ulti itu buff yang diberikan kepada teman-temannya lumayan banyak gitu, dan saling berkaitan sehingga saling menguntungkan. Oke, taruh di kolom komentar aja kalau ada narasi-narasi yang kurang jelas, atau mungkin ada yang tertarik main game ini dan pengen tahu lebih jauh, bisa komen di bawah. Nanti ya, saya jawab sebisanya, mudah-mudahan bisa membuat pencerahan ya enggak. Nah, kita langsung saja kita habisi lawan di labirin floor 2, boss labirin floor 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau Sinta ngasih skill sebaris deh ya, dia sebaris temen yang sama, dikasih skill, dikasih darah, lalu dikasih regen atau energi, dan plus attacknya jadi up.
Ya, terlihat di visual. Block up, wave up, skill up. Ini disebut dengan pakai duo Sinta, maka teman-temannya ini, satu tim ini dapat buffnya banyak juga. Dan ini membuat matchnya lebih cepat dan efektif. Ini baru ronde 2, kita sudah mengalahkan sebaris musuh. Dan yap, hanya 3 round kita berhasil mengalahkan bos dari labirin floor 2. Oke, nanti kita kembali lagi di boss 3, karena setiap floor itu atau setiap lantai di labirin itu ada 9 match plus boss 1, jadi 10 ya. Jadi 10 match yang harus kita lewati. Nanti kita kembali lagi di boss 3 atau di floor 3. Nanti kita kembali lagi buat cek status kita, status baterai, status waktu, lalu status penggunaan data kita. Oke, nanti kita kembali lagi ya. Yo guys, kembali lagi di Kibing The Journey, the only one in the world channel dengan nama Kibing The Journey. Nggak gitu juga gitu. Akhirnya kita sampai di floor 3 dan saya sudah mengalahkan boss 3. Tadi sempat saya record tapi ternyata error dan nggak kerekod. Tapi saya masih ada tampilan di floor 3 dimana saya sudah mengambil tag dari rewardnya tadi lumayan. Dan kita cek status kita dari baterai, lalu juga penggunaan data, lalu juga berapa lama kita menyelesaikan labirin ini ya, misi labirin yang 2 hari sekali. Oke, tadi kita mulai di kita mulai di jam 13.35 kurang lebih, di setengah 2 siang tadi, dan selesai di 14.54 atau kurang lebih 1 jam lebih ya. 1 jam lebih itu kita menghabiskan paket data. Tadi pertama kita mulai main itu di 126 mega, sekarang di 177 mega, jadi sekitar 40 sampai 50 mega saja paket datanya. Lalu di baterainya tadi kita mulai di 85% dan sekarang ada di 50% baterai kita. Jadi kelihatannya memang di power consume-nya ini ya, di baterai consume-nya ini cukup ya, nggak terlalu hemat dan nggak terlalu boros juga, lumayan lah. Tapi di paket datanya sangat irit sekali. Game ini hanya menggunakan 48 mega. Kita main 1 jam lebih menggunakan main di kode Atma, menyelesaikan misi labirin lantai 1 sampai dengan lantai 3, dan itu hanya menggunakan 50 mega dan cukup irit. Dan saya juga plus tethering ya, saya baru ingat saya masih tethering, open tethering buat anak saya yang lagi ngerjain tugas sekolah. Bisik-bisik ya, memang sekarang sekolah SD itu begitu, kerjanya belajar online dan kita harus record, harus internet segala macam. Tapi tetap semangat buat bapak-bapak atau orang tua di sana yang main game ini juga, kita bisa tahu state-nya ya. Oke, jadi cukup jelas. Ini membuktikan bahwa main kode Atma itu Idle RPG ini hemat dalam kuota paket data, namun lumayanlah dalam penggunaan baterai consume. Oke, apalagi ya? Jika ingin ada pertanyaan atau komentar, mungkin kita bisa sharing di kolom-kolom komentar. Silahkan cek di bawah, mungkin sudah ada yang komentar juga ya. Kenapa saya pakai kombonya 2 Sinta tadi adalah karena saya tipikal player yang males gonta-ganti armor atau equip ya. Orang bilangnya armor, ada yang bilang armor, ada yang bilang equip. Dan juga males gonta-ganti Atma, walaupun Atma stok saya Atmanya banyak, yang bintang 5 nya juga banyak, tapi karena combo ini sering dipakai oleh para seekers atau para player kode Atma ini, jadi saya coba tiru dan contek juga. Saya lihat bahwa efektivitasnya rata-rata di lantai 1 itu atau floor 1 itu di 3 round, lantai 2 juga 3 sampai 6 round, lantai 2 itu 3 sampai 6 round, lantai 3 juga kurang lebih sama di 4 sampai dengan 6 round. Itu kita bisa
lebih cepat menyelesaikan misi labirin. Oke, buat kawan-kawan atau buat orang-orang newbie atau newcomer atau player-player baru di Kode Atma, jangan sungkan, nggak terlalu boros sih paket data dan bisa ditinggal karena ini idle RPG ya kan. Ya tahu kan idle RPG, yang namanya idle yang bisa ditinggal, jadi kita nggak perlu explore kayak RPG untuk cari resource, tapi kita hanya tinggal cukup diam, tinggal atma-atma kita yang melakukan explore, lalu kita dapat offline income dari gold dan lain-lain dan segala macam. Ya selesaikan aja lah misi-misi, selesaikan misi-misi harian, 2 harian atau misi-misi event dan segala macam, ikutin aja, habisin, dan itu lumayan offline income. Ya seperti saya ini dan kebanyakan F2P atau F2P player yang memang tidak menggunakan gesek-gesek tidak menggunakan gesek-gesek atau tidak menggunakan money for buying gacha or anything ya, jadi kita cukup hemat untuk tidak mengeluarkan budget, tapi memang cukup murah juga loh, hanya 14 ribuan aja sih. 14 ribuan kita bisa beli armor, bisa beli equip, bisa beli gold dan segala macam. Jadi ya beli token juga buat gacha dan segala macam, ya saya pikir nggak terlalu ekspensif lah untuk game lokal Indonesia. Ayo terus dukung game lokal Indonesia Kode Atma dengan kita dukung game-game lokal kita. Indonesia bisa bermain di pasar dunia dan terkenal di dunia, dan juga bisa membanggakan bangsa Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi di channel Gaming di Journey, nggak gitu juga gitu, di tema otak-atik lainnya. Sampai jumpa, semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat semuanya, dan terjauh dan jauh dari virus COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan, maju bersama Indonesia. Bye bye.